Kita akan diperlihatkan sebuah pesan yang berasal dari Meng Siwo. Ini adalah pesan untuk Doku sang editor. Pesannya berisi, "Doku, ini adalah konten yang baru, tolong edit dengan baik juga kali ini." Doku pun berkata, "Apa, sudah ada konten terbaru lagi?" Belum sebulan dia membuat tutorial cara menjadi hunter kelas A, dan itu juga belum masih selesai diedit. Sekarang ada konten video baru lagi. Kenapa dia cepat sekali, ucap Dogu yang melihat isi pesan tersebut. Ya, aku rasa aku harus mengikuti kecepatannya, perkembangannya juga. Lalu, meskipun ini adalah channel yang baru, bahkan belum berusia 6 bulan, tapi masih bisa mendapatkan sekitar 10.000 subscriber per hari. Luar biasa channel ini. Mungkin insiden penculikan baru-baru ini yang melibatkan Master Aurelian membuat bos menjadi sangat terkenal di media, ucap Doku berpikir. Ku dengar dia kriminal yang sangat berbahaya. Sambil mengingat hal yang lain saat pesta pindahan bos, insiden saat rumah baru bos diresmikan juga sangat mengerikan. Bagaimana jika aku diculik karena itu? Kalau aku diculik, kalau situasi seperti itu, apa bos akan menyelamatkanku? Jika aku diculik, apa Siwo Oppa? Seketika dia memikirkan hal itu. Apa yang baru saja kau pikirkan, Siwo Oppa? Dia pun malah malu sendiri. Ya, ayolah kita langsung saja lihat apa videonya. Mari selesaikan pekerjaanku dulu. Dia pun melihat isi videonya. Sebuah ledakan terjadi di dalam video tersebut, dan itu adalah kejadian di mana Siwo menggunakan kekuatannya untuk meninju Orichalcum yang diberikan oleh Master Aurelian. Namun hal yang terjadi adalah, apa ini, dunia, maksudku dungeonnya retak, ucap Doku. Ya, sepertinya semua yang kubutuhkan sudah diproses dengan lengkap, ucap Siwo dalam video itu. Video yang ku tunjukkan. Baiklah, akan ku kirim video ini pada Doku. Namun di sana Aurelian juga berpikir, apa-apaan itu? Sementara itu Doku berpikir, Master Aurelian ada di sana. Kenapa Master Aurelian ada di video dalam milik bos? Selain itu, orang ini, bukankah dia itu hunter rank A atau mungkin rank S jika itu tidak salah ingat. Selain itu juga dia seorang YouTuber bernama Clement, hunter S rank Prancis. Clement, dia adalah monster cook, 33 subscriber yang dia miliki. Dia bisa membuat stick paha Minotaurus, lalu arak beracun balistik juga bisa diproses. Bahkan yang lebih tidak masuk akal adalah sub mata Cyclops dan yang lain-lain. Seorang yang terkenal dengan video masakan-masakan anehnya yang dimasak dari monster yang ia buru sendiri. Kenapa tokoh terkenal bisa berada dalam video milik bos, ucap Dogu yang kebingungan. Namun di sana dalam video Siwo berkata, sudah hampir waktunya, ayo kita kembali ke bengkel. Ke bengkel? Apalagi yang akan dia buat kali ini? Sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang, ucap Doku dalam hatinya. Kita pun dipindahkan ke bengkel. Terlihat tungku api yang sedang membakar sesuatu. Siwo melihat itu dengan panik. Gugup dia melihat dan menunggu apa yang akan terjadi. Lalu dia mengangkat benda itu. Ini sudah dimurnikan dengan sempurna. Ya, itu adalah Orichalcum miliknya. Aku memasuki 31 dungeon hanya untuk sampai ke titik ini. Dia berpikir, setidaknya aku mendapat video beberapa dari hal itu. Tapi yang lebih penting lagi, beberapa pemberitahuan muncul. Beberapa traitku dan kecakapanku meningkat beberapa persen. Apa ini karena aku semakin baik dalam mengontrol Divine Combat? Kecakapanku meningkat pesat sekarang. Sisanya adalah di sana. Master Aurelian memotong pikiran Siwo. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan mulai menempa dengan serius, ucap Siwo. Baiklah, perhatikan ini Master Aurelian. Yang harus kulakukan hanyalah membuat peralatan dari Orichalcum ini. Baiklah, kita mulai. Dia mulai mengangkat tangannya sendiri. Tapi saat dia mulai mengangkat tangannya, di sana Master Aurelian berpikir, palunya ada di sebelah sana, Tuan Meng Siwo. Ayolah, ucap Meng Siwo berlihat ke belakang. Aku akan menjadi palu itu sendiri. Aku harus menjadi Mjolnir. Mjolnir, ucap Master Aurelian yang berpikir dengan terkejut. Namun sebelum terkejutnya itu hilang, Siwo langsung menempa dan gecerak. Ledakan pun terjadi di sana. Aurelian pun hanya bisa celangap di sana. Apa-apaan itu? Namun di sana Siwo tidak berhenti. Dia terus menempa equipment miliknya. Gecerak. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Apa cuma bayanganku saja, tapi penempaannya tidak berpengaruh sama sekali. Ya, Orichalcum itu masih dalam bentuk yang semula.
Haruskah aku memukulnya lebih keras? Dalam penempaan panas, kekuatan super strength seharusnya bisa lebih dari cukup, bukan? Jangan bilang. Ya, temperaturnya terlalu rendah. Itulah yang dipikirkan oleh Siwo. Bagaimana jika orikalkumnya belum cukup panas dan panasnya belum meresap sampai ke dalam, ucap Siwo. Api panas dari tungkunya tidak bekerja. Tapi suhu maksimal dari tungku ini bisa sampai 3500 derajat. Suhu setinggi ini seharusnya cukup panas, tapi yang kulakukan adalah menempa orikalkum. Tidak mungkin bisa sampai 3 kali lipat lebih agar bisa sampai meresap ke dalam. Logam yang bisa mencapai di Fen Realm yang memang tidak hanya keras tapi juga bisa menahan panas. Kalau aku memang akan membuat perlengkapan dari orikalkum, ucapnya sambil membayangkan gauntlet yang akan dia buat. Dia berpikir, mungkin aku harus benar-benar membuat perlengkapan selevel dewa. Tapi aku tidak bisa membuatnya kalau seperti ini. Di mana aku bisa menemukan suhu yang sangat tinggi untuk orikalkum? Kupikir aku sudah menyelesaikan masalah Mjolnir, tapi masalah lain muncul. Satu-satunya yang kupikirkan adalah magic. Yang bisa membuat suhu yang tinggi itu hanyalah seseorang dengan magic yang tinggi. Tapi Iris Reality manipulasi adalah kekuatan yang berbeda dari magic. Jadi aku tidak bisa mempertaruhkan hidupku hanya untuk meningkatkan suhu. Apa yang harus kulakukan? Di sana Master Aurelian juga berpikir, kenapa dia tiba-tiba berhenti? Apa dia gagal? Siwo pun menggertakkan giginya. Tidak ada yang lancar. Saat aku berpikir semuanya baik-baik saja, semuanya malah bersebaliknya. Namun di sana Siwo tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Ya, jika dia kita pun dipindahkan ke sebuah party yang mengalahkan naga. Ini adalah Herin kalau tidak salah. Apa kau tahu, aku sudah beberapa hari semenjak kalian semua terlihat seperti ini, ucap Herin. Di sana juga ada Yohana, sang Master Api atau Flame Witch, dan si kacamata. Mereka berdua adalah beberapa orang yang ikut ke pengejaran Montai Bomb ya. Apa kalian benar-benar seterkejut itu, ucap Herin. Si bajingan bernama Montai Bomb atau apalah itu, dia pingsan sendiri. Aku paham kalau dia bukan hunter kelas rendah, tapi ayolah teleportasi macam itu, ucap Yohana. Hanya dalam setingkat itu, kurasa itu bukan hal yang benar-benar masuk akal. Itu melebihi level sendiri. Apa maksudmu, ucap Herin? Apa kalian membicarakan teleportasinya? Apa memang itu magic yang luar biasa? Magic yang luar biasa, itu lebih dari luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Menghubungkan ruang itu hanya konsep teori dari wormhole. Kekuatan itu tidak akan pernah bisa diterapkan. Sebagai contoh, sebuah pohon besar telah hidup ribuan tahun, lalu tiba-tiba mati pagi ini karena telah mencapai akhir dari rentang hidupnya. Bagaimana menurutmu, Herin? Lalu Herin menjawab, ya, aku mungkin akan terkejut, tapi suatu seperti itu mungkin bisa terjadi. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba hari ini suhu matahari menurun? Ayolah, itu tidak mungkin terjadi. Ya, tepat sekali, itu maksudku, ucap si kacamata. Sesuatu yang harusnya tidak terjadi malah terjadi, sesuatu yang menentang logika, ucap kacamata. Namun sana Herin kebingungan. Meskipun aku sebenarnya tidak terlalu paham, tapi intinya dia berhasil melakukannya, ya kan? Ya, Hunter Mengshiwo berhasil melakukannya, ucap si kacamata. Ketika semuanya ngahulang karena kekuatan Mengshiwo, telepon dari seseorang berdering karena WhatsApp masuk. Itu adalah milikku, ucap Yohana. Namun dia terkejut dengan sesuatu pesan yang ada di handphonenya. Ada apa? Namun di sana Yohana berkata, "What Conquering Man?" Kalau tidak salah, Conquering Man ini Hunter Mengshiwo, ya kan? Ini dia, ucap Yohana yang terkejut mendapat pesan dari Mengshiwo. Ya, kita akan jelaskan tentang, mungkin buat kalian yang lupa siapa Yohana ini. Yohana ini adalah Flame Witch. Sebagai seorang hunter kelas S, dia memiliki channel sendiri, Yohana. Sebuah channel dengan 41 juta subscriber. Kekuatannya bisa ditingkatkan ratusan kali dengan trait milik Yohana. Efek visual yang mempesona dari fire magic yang ditingkatkan dengan flame infusi. Itulah yang dia lakukan, adalah alasan kenapa channel Flame Witch dibanjiri para subscriber. Sementara itu Herin berkata, si Mengshiwo itu mengirim pesan padamu. Dia pikir kita ini siapa, tiba-tiba mengajak kolab ujug-ujug, ucap Herin. Namun di sana ternyata Yohana sepertinya menyetujui kolaborasi atau collab antara YouTuber itu. Kalau dia mau mengajak collab, minimal dia harus membawa kita ke dungeon rank S lah atau semacamnya. Kenapa juga dia mengajak kita ke dungeon rank C?
Lalu Herin berkata, aneh, kenapa kau menerimanya? Kalau kau keberatan, kau tidak harus ikut, ucap Yohana. Dia cuma memintaku kolab, artinya kau tidak perlu ikut denganku, Nona Sion. Ya, aku cuma penasaran, ucap si kacamata. Aku ingin tahu seperti apa hantar Meng Siwo itu sebenarnya. Dan jujurnya, aku tidak keberatan untuk ikut denganmu. Namun di sana, Herin berkata, inilah kenapa para mage dianggap aneh. Ayo kita masuk saja. Ya, ayo kita masuk. Dan mereka pun masuk ke dalam dungeon. Ya, bodo amatlah, aku juga ikut, ucap Herin. Di sana mereka disambut oleh Siwo yang berkata, oh, akhirnya kau datang. Kau datang duluan. Namun mereka berdua, apa? Ada apa ini? Ada Master Aurelian di sini. Lalu orang yang di sampingnya, kalau tidak salah dia adalah Clement, seorang hunter dengan S-rank, hunter dari Prancis, ya kan? Lalu Yohana berkata, hunter Meng Siwo, konten macam apa yang akan kita buat untuk kolaborasi kita kali ini? Lalu, ya kalau boleh, ucap Siwo yang malu-malu meminta sesuatu. Kalau boleh bisa tolong nyalakan api untukku. Nyalakan api? Kau mau menyalakan aku? Membuat api itu maksudnya? Ya, aku sedang mencoba memurnikan orikalkum, tapi suhunya terlalu rendah. Orikalkum, ucapnya. Ya, benda ini sangat panas, jadi kalau suhunya kurang dari 10.000 Celcius, benda ini tidak akan berguna bagiku. Jadi kupikir yang bisa melakukan hal ini adalah Nona Yohana sendiri. Mungkin bisa menghasilkan api sepanas itu. Namun Herin berkata, ngomong kosong macam apa yang kau bicarakan ini? Lupakan tentang memurnikan orikalkum. Apa kau tahu suhu sepanas 10.000 derajat itu? Matahari saja suhunya hanya 5.800. Sekarang kau meminta suhu 10.000. Itu hampir 2 kali lipatnya, bodoh, ucapnya. Apa kau pikir bisa menghasilkan panas setinggi itu begitu saja? Namun Siwo hanya malu dan tertawa pahit di sana. Dia berkata, hahaha, ya ini memang agak tidak mudah, tapi makanya aku panggil Nona Yohana. Tapi kalau kau bisa melakukannya sebagai gantinya, aku akan muncul dalam video channel YouTube-mu dalam konten apapun yang kau mau sebagai video kolaborasi. Siapa juga yang sebelum dia melakukan itu, Yohana menyetujuinya. Baiklah, akan ku coba. Kenapa kau mau? Kau bisa meningkatkan panasmu setinggi 10.000 Celcius memangnya? Ya, mungkin aku bisa mencobanya. Kenapa juga kau marah padaku? Dan begitulah. Yohana pun dengan berbinar-binar dia berkata, dia bilang akan muncul untuk konten apapun nanti. Herin berpikir, sebenarnya apa yang kau pikirkan sih? Namun di sana Yohana pun maju ke depan. Dia bersiap untuk memanaskan batu orikalkum itu. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai, ucap Yohana. Dia pun memejamkan matanya, mengatur konsentrasi yang sangat dalam. Tiba-tiba membuka matanya, dia menggunakan high grade fire magic, kecrak inferno. Dar, ledakan terjadi di sana. Api yang sangat besar dikeluarkan oleh Yohana. Flame infusion. Orang-orang kaget dengan kekuatan yang dimiliki Yohana. Apa-apaan ini? Namun di sana Siwo berpikir, aku rasa ini akan berhasil sekarang. Bagus sekali. Ini sudah cukup. Aku rasa itu sudah 10.000. Baiklah Nona Yohana, kau bisa mundur sekarang. Siwo berlari terburu-buru. Baiklah kalau begitu, Hercules Divine Combat Art perform pertama, Falling Dragon Kick. Lalu dia pun menggunakan kekuatan Falling Dragon Kick untuk menghantam batu orikalkum tersebut dan gecerak. Ya benar, langsung terjadi begitu saja. Sebuah gauntlet mentah sudah terlihat. Mentahannya sudah terbentuk seperti sarung tangan. Dia berpikir ini berhasil. Baiklah kalau begitu, sekarang berikutnya kalau aku bisa menyelesaikan tahap akhirnya, ucapnya. Dan dia pun meninju miliknya sendiri, yaitu orikalkum tersebut. Kecerak. Hercules Divine Art Combat form kedua, Strength Annihilating Fist. Kecerak lagi. Ledakan terjadi di sana. Orang-orang terkejut dengan itu. Apa-apaan itu? Bahkan Herin pun terkejut. Apa-apaan itu, anjir? Namun semua itu selesai begitu saja. Apa aku berhasil, ucap Siwo. Dan pemberitahuan pun muncul, Anda berhasil menciptakan peralatan yang menakjubkan. Akhirnya setelah sekian lama dia membuat sampah peralatan sekali pakai, lalu peralatan yang hanya bisa dipakai beberapa orang, kini akhirnya dia membuat peralatan yang menakjubkan. Siwo terkejut dengan pemberitahuan ini. Akhirnya dinilai sebagai equipment juga. Yang kubuat ini berhasil dinilai sebagai equipment.
Kecakapan God Meteorology God juga telah melampaui batas tertentu. Peralatan yang diciptakan dengan God Meteorology God sekarang akan memperoleh special ability. Pemberitahuan seperti itu telah muncul. Penambahan special ability, apa maksudnya ini? Kalau dipikir-pikir, sekarang semua peralatan yang diciptakan Hepatius punya special ability, bukan? Apa ini semua karena kecakapanku yang belum terlinggi sekarang? Namun di sana Siwo tidak memikirkannya. Dia langsung memakai gauntlet yang dia buat. Saat mengingat gauntlet yang sebelumnya langsung retak begitu saja ketika dialiri mana atau aura milik Siwo. Ya bagaimanapun, yang paling penting adalah apa ini bisa menahan kekuatanku. Langsung saja kita coba, ucapnya. Siwo pun menggenggam gauntlet itu lalu menggunakan super strength milik dirinya. Ya, ini tidak hancur. Ini mungkin akan berhasil. Tidak hanya tahan banting, ucapnya. Kurasa ini juga tidak bisa dihancurkan, ucap Siwo yang melihat dirinya sendiri. Ini pasti karena special ability yang dipakai dan dipadatkan gauntlet dari dunia lain, sebuah atribut yang mencegah kehancuran dalam kondisi apapun. Bahwa indestructibility telah digunakan. Tunggu sebentar, ucapnya. Tunggu. Meskipun ini benar-benar atribut indestructibility, apa ini benar-benar bisa menahan kekuatan Hercules Divine, arti yang bisa melawan hukum alam? Namun di sana Siwo tidak memikirkannya, dia memakai yang satu lagi. Baiklah, kita coba saja dulu. Mari mulai dengan pemanasan. Beberapa jab, kecak, dar. Namun jab biasa itu mengeluarkan ledakan yang sangat luar biasa di sana. Bahkan membuat dungeonnya retak. Hanya pukulan biasa itu membuat dungeon retak, ucap Siwo. Tidak hanya punya threat indestructibility, bahkan statusnya dasar perlengkapan saja sudah sangat luar biasa. Orang-orang juga di sana kaget. Apa dungeonnya retak lagi, ucap Master Aurelian. Apa maksudmu lagi, ucap Yohana. Dan begitulah semuanya pun selesai. Siwo pun berterima kasih pada Nona Yohana. Terima kasih Nona Yohana. Ngomong-ngomong untuk sekarang, baiklah, apa kita bisa keluar dari sini saja untuk sekarang? Dan mereka pun keluar. Kita pun dipindahkan ke Doku yang masih mengedit video tersebut. Dia ketiduran sambil melihat adik-adiknya. Aku ketiduran. Lalu tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Kurasa aku harus kembali bekerja sambil melihat hasil editan yang dia lakukan. Lalu sebuah pesan juga masuk. Duku, ada video yang baru, tolong editin juga ya. Nah, ada video lagi. Baru juga selesai ngedit video yang dia kirim kemarin, sekarang aku harus video lagi. Namun sebuah pemberitahuan muncul di handphonenya. Sebuah transparan masuk. Ini adalah gaji bulanan. Bulanannya 20 juta won. Doku, aku sudah mengirimkan bonus untuk bulan ini. Aku mengirimmu sedikit lebih banyak karena subscriber kita meroket akhir-akhir ini. Kau juga harus bekerja keras. Ada banyak konten yang baru. Pertahankan kerja kerasmu. Apa ini? 20 juta won. Wow, baiklah, waktunya serius. Dan begitulah Doku pun mengedit videonya. Kita pun dipindahkan lagi ke bengkel masternya Siwo. Dia membuat sebuah sesuatu lagi. Mungkin karena terbuat dari Oracle penilaian jadi lebih bagus, ucap Siwo sambil memegang gelang. Menepanya juga membantuku meningkatkan kecakapan. Karena sekarang aku sudah menggunakan perlengkapan dari Oracle, aku tidak perlu mengkhawatirkan semua masalah seperti sebelumnya. Kemampuan macam apa yang didapatkan oleh gelang Oracle ini? Baiklah, dia menggunakan kekuatannya. Aku masih ragu, tapi sepertinya kemampuan ini bisa membuat sirkulasi magic power menjadi lebih mulus. Meskipun aku sedikit menggunakan magic power dengan Taiji milik Sang Shifeng itu sendiri, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan magic. Tapi apakah ini akan bagus untukku, ucap Siwo. Penggunaan magic power secara umum diklasifikasikan menjadi 5 tahapan. Pertama, akumulator atau penumpukan magic power di dalam tubuh. Kedua, sirkulasi yang mengalirkan magic power ke tubuh yang terkumpul. Lalu ketiga adalah utilization untuk mengolah magic power dengan lebih efisien. Keempat, amplifikasi melipatkan ganda dari magic yang diolah. Dan terakhir, mengarahkan semua kekuatan atribut tersebut. Di antara semua tahapan itu, Taiji merupakan tahapan dari akumulasi itu sendiri. Ucap Siwo yang berpikir hal seperti itu, yang sepenuhnya menerima energi dari alam. Aku masih belum tahu bagaimana cara menggunakan magic, tapi ya sepertinya gelang ini bisa menggantikan tahapan kedua, sirkulasi magic power. Ini akan menjadi gelang yang sangat luar biasa. Entah mengapa aku merasakan energi meluap-luap dalam tubuhku. Dan kalau diukur lagi, aku merasa lebih kuat 50% dari sebelumnya, ucap Siwo.
Kemampuan yang didapat dari Gods Metallurgy memang mirip seperti sebuah perjudian, tapi aku bisa mengukir kemampuan yang kubutuhkan sendiri. Hahaha. Dia pun tertawa, lalu menggunakan kekuatannya sambil dicampurkan dengan iris manipulasi reality. Kita coba saja langsung dengan ukiran seperti ini, dan pemberitahuan pun muncul. Anda telah mengukir power of amplifikasi. Kecakapan reality manipulasi telah meningkat. Lalu semuanya juga meningkat. Aku masih belum terbiasa dengan ini. Lalu karena gelang ini terbuat dari orkalkum, seharusnya meningkat sekitar 5%, bukan? Namun tiba-tiba saja kepalanya sakit dan beberapa pemberitahuan pun muncul. Namun ternyata bukan beberapa, namun dia dihujani langsung oleh banyaknya pemberitahuan yang kecakapannya meningkat. Siwo bahkan melihat 10%. Apa maksudnya ini? Ini sangat gila, ucap Siwo yang terkejut dengan kejadian itu sendiri. Batas tingkat kecakapan masing-masing trait telah meningkat. Seharusnya batas masing-masing trait adalah 100%, tapi sekarang menjadi 110%. Kecakapannya meningkat seperti itu. Artinya dengan meningkatnya kecakapanku, aku bisa mencapai 10% lebih kuat daripada Hercules. Ini juga kalau itu berjalan dengan baik. Hahaha, bagus sekali. Sungguh sangat sulit semuanya, tapi ini semua benar-benar sepadan. Siwo pun puas dengan apa yang dia kerjakan. Menempa dengan cold forging, lalu seseorang berkata seperti itu. Siwo pun melihat ke belakang. Kalau proses pengunggulan ekstruksinya dilakukan dengan kekuatan murni, bahkan dari mesin hasilnya akan lebih. Ya, itu adalah Master Sopagang yang sedang berdiskusi dengan Master Aurelian. Akhir-akhir ini mereka sibuk berbicara satu sama lain. Aurelian hanya beberapa kali bertanya padaku. Sekarang kurasa dia menganggap Tuan Sopagang sebagai rivalnya. Cukup dengannya, kira-kira ukiran apa yang harus kuletakkan di gauntlet ini ya? Atribut yang awalnya kutambahkan adalah unbreakable atau tak terkalahkan akan ditanam di dalamnya. Tapi ya, kuasa amplifikasi juga bagus, tapi karena efek ukirannya tidak bisa ditumpuk, kurasa amplifikasi kurang efisien. Selain itu, aku merasa ada yang tidak lengkap dengan gauntlet ini. Meskipun absolut membuatnya takkan berubah dengan tekanan apapun, kekuatan transcendent yang bisa menghancurkan semuanya, lalu tambah Divine Combat Art yang membuat atribut unbreakable ini menjadi tidak stabil. Ketika kecakapan dari Divine Combat Artku meningkat lebih jauh, gauntlet ini mungkin bisa hancur, sama seperti gauntlet yang sebelumnya. Memperhitungkan advance teknik yang akan kupelajari ke depannya, mungkin aku harus sedikit memperkuatnya lagi. Lalu dia pun menggenggam tangannya. Ya, baiklah, sudah kuduga. Crown Evergreen mungkin akan menjadi pilihan yang terbaik. Kita akan diberitahukan tentang Ground Event Driving, sebuah pengukir fungsi pertumbuhan. Jika diukir dalam senjata itu mungkin akan bertumbuh. Intinya seseorang akan semakin kuat, lalu semakin banyak senjata itu digunakan, maka semakin kuat senjata itu sendiri. Untuk memperkuat perlengkapan berarti harus melampaui batas alami dalam perlengkapan itu sendiri. Biasanya itu tidak akan mungkin, tetapi kurasa dengan kecakapan manipulasi milik Iris sudah meningkatkan karena amplifikasinya. Dia pun menggunakan kekuatan Iris manipulasi. Seharusnya aku bisa melakukannya, dan terlihat aura merah ada di sekitarnya. Dan dia pun merasakan sakit kepala di kepalanya. Efeknya lebih sakit dari yang kukira, seakan seisi alam semesta ini menolak keberadaanku. Rasanya seperti aku bertarung dengan sendirian dalam ruang yang terisolasi. Pemberitahuan muncul, Anda telah menanamkan Growing Evangering. Kecakapan Iris manipulasi juga telah meningkat signifikan. Semuanya meningkat, dan begitulah stamina milik Meng Siwo benar-benar terkuras. Karena hal itu, di sana Siwo benar-benar kesusahan dengan itu. Kupikir aku baik-baik saja karena kecakapanku meningkat, tapi ini benar-benar keterlaluan. Siwo, atribut unbreakable-nya sepertinya sudah sedikit meningkat. Sambil melihat gauntlet miliknya, untuk melihatnya lebih jauh, kurasa aku perlu menggunakan orichalcum sebagai bahan penguatnya. Tapi di mana aku bisa mendapatkannya lagi? Orichalcum yang kuterima dari Aurelian sudah kugunakan semua untuk membuat gauntlet, dan sisanya kubuat-buat gelang. Berdasarkan rumor, harga lelang ini setidaknya sekitar 10 miliar, bahkan bisa sampai ratusan miliar. Artinya aku sudah menghabiskan 300 miliar untuk buat gauntlet ini, ucap Siwo yang sedih memikirkan berapa banyak uang yang dia habiskan untuk buat gauntlet. Aku harus mempelajari teknik metallurgi lebih banyak lagi nanti supaya bisa menarik si Master Aurelian lagi. Ku dengar orichalcum terkadang muncul di dungeon kelas S atau di atasnya. Sekalian saja membuat tutorial menjadi kelas S, lalu kurasa aku akan mencari orichalcum nanti.
Cih, akhirnya aku bisa benar-benar bersantai setelah semuanya. Membuat peralatan Oracle ternyata masih banyak yang harus kulakukan. Hari ini juga waktunya untuk les Hancairin, ucap Siwo sambil melihat jadwal di handphonenya. Aku sibuk banget. Apa gue tuh punya turret clone? Sementara itu, ini adalah markas Squid Lee Yejun. Sambil dia melihat video. Meng Siwo, ucapnya. Dia menyelesaikan insiden Aurelian sendirian. Katakan sesuatu yang masuk akal seperti ini sambil melihat video YouTube milik The Conquering Man. Sepertinya dia benar-benar bukan pemula biasa. Perlengkapan yang digunakannya memang seorang bisa menghancurkan sebuah dungeon hanya dengan kekuatan semata. Tentu saja tidak, jawabannya tidak. Sepertinya ada special ability yang tersembunyi di equipmentnya. Kurasa dia mendapat equipment sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan Aurelian. Beraninya orang seperti dia, sambil tersenyum sinis, memiliki equipment milik Aurelian. Dia berpikir bahwa equipment yang dimiliki Siwo adalah pemberian dari Master Aurelian, si bodoh ini. Dengan polosnya dia berpikir begitu. Tidak ada yang lebih memuakkan daripada melihat seorang yang mengenakan pakaian yang tidak cocok untuknya. Dia pun berdiri dari duduknya. Harta yang sangat berharga ditakdirkan untuk menemukan pemilik sejatinya. Kita pun dipindahkan ke latihan Siwo dan Hancairin. Hancairin di sana benar-benar brutal kali ini. Sepertinya pelajaran spesial yang kuberikan kemarin cukup efektif. Ada 3 unsur dari material art, pikiran, ki, dan fisik. Ki milik Hancairin sudah didukung dengan taiji yang sangat hebat. Itulah yang dilakukan Hancairin sekarang sambil dia mengangkat pedangnya. Dia bersiap-siap untuk menyerang Siwo lagi. Fisiknya juga sudah diperkuat dengan heavenly material body, tapi pikirannya tidak bisa mengikutinya. Ini sama seperti tungku yang terlalu panas, lalu akan menghancurkan tungku itu sendiri sampai sekarang, sehingga keseimbangannya akan menjadi terganggu. Tapi jika dilakukan dengan pikiran yang teguh dan tak tergoyahkan, gecerak, slah. Hancairin pun menebaskan itu. Namun Siwo berhasil menghindar. Energi tubuhnya akhirnya akan mampu untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun di sana Siwo berkata dalam hatinya, ini tidak berhasil. Aku sempat berpikir untuk mengalah kali ini, tapi demi meningkatkan kepercayaannya, kurasa menghadapinya dengan pedang kurasa mustahil sekarang. Saat ini Hancairin bukan seorang wanita yang lembut maupun cucu dari grup SH, tapi seorang matlia art sejati, ucap Siwo yang memuji Hancairin. Seorang melawan dan mengejar kesempurnaan material art. Aku tidak boleh kalah, dan mungkin aku tidak boleh mengalah sama sekali. Itu Hancairin menebaskan pedang milik yang gesah. Namun Siwo tiba-tiba saja melepaskan pedang miliknya. Dia pun berpindah dan tiba-tiba berada di pipi Hancairin. Sebuah pukulan yang akan terkena pada dirinya. Ya, itu adalah pukulan dari Meng Siwo. Dia melakukan jab itu sendiri. Hancairin tidak bereaksi pada itu. Dia berkata, aku kalah, tak kusangka kau akan melemparkan pedangmu begitu. Siwo berkata, bersiaplah untuk segala kemungkinan Nona Hancairin, karena dalam pertarungan yang sebenarnya kita tidak tahu variabel apa saja yang akan muncul. Hancairin berpikir, ya aku pikir akhirnya aku bisa mendekati level dirimu, tapi ternyata perjalananku masih panjang. Ayolah, perjalanan hari ini sudah sangat bagus. Selain itu pelajaran hari ini sudah selesai. Tapi seperti sebelumnya, sepertinya ia sudah mengontrol api ini dengan baik, dalam hatinya dengan baik. Dalam pembicaraan mereka, seseorang memotong. Punten semuanya, Anda punya tamu, namun dia datang untuk menemui Meng Siwo. Apa? Menemui aku, ucap Siwo. Dan ternyata ini adalah orang yang tadi, si Lee Yejin atau siapalah. Dia berkata, apa lo Meng Siwo? Apa aku melihatnya sebelumnya, tapi di mana ya? Lalu Hancairin mengenalnya. Kau hunter rank S kelas bukan? Lee Yejun. Ya, lalu dia berkata, biar ku katakan sekali lagi, apa kau hunter Meng Siwo? Di mana equipment yang kau gunakan? Kenapa hunter kelas S mencariku dan mencari equipment milikku? Namun, apa kau menanyakan tentang ini? Dia mengeluarkan countless miliknya dari penyimpanan subspace-nya. Apa itu subspace pocket? Wow, apa-apaan itu? Ya, kenapa pula si bajingan ini bicara tak formal padaku, ucap Siwo dalam hatinya. Count letter subspace pocket. Akan kubeli keduanya. Berapa harganya? Kau mau beli ini? Baiklah, berapa ya? Biar ku pikir harus kasih berapa. 2 orikalkum plus biaya pengerjaannya 300 miliar, ku rasa cukup. Apa kau bercanda denganku? 300 miliar kau bilang?
akan kubeli semuanya 30 miliar. Cih anjing, oh kayak rasi mah masih beda harga, nawar jauh deh. Aku tidak bisa lebih dari itu. Beraninya dia menawar denganku, ucap Siwo. Bagaimana kalau aku tidak mau menjualnya? Kalau begitu tidak ada pilihan lain, ucapnya sambil dia tiba-tiba saja mengeluarkan aura miliknya. Harta tetaplah harta, kau punya kekuatan untuk mempertahankannya. Bagi yang lemah, harta cuma akan menjadi bencana. Mau kosong macam apa yang dia bicarakan, ucap Siwo. Apa dia pikir aku mau mencurinya kekuatan begitu saja? Apa bajingan gila ini yang coba tunjukkan padaku? Namun di sana, coba perlihatkan padaku bahwa kau layak mendapatkan equipment itu. Kalau tidak, aku akan mengambilnya darimu. Di sana Siwo benar-benar kebingungan dengan tingkah laku si nggak tahu malu ini ya. Kenapa dia mau mengambil punya aku? Aku bikin sendiri, aku cari bahannya sendiri. Terus dia mau mengambilnya begitu saja. Benar-benar nggak tahu malu nih orang. Kayak siapa gitu ya? Kayak orang-orang yang tiba-tiba naikin pajak beratus-ratus %. Lanjutlah. Di sana Hancharin memotong obrolan mereka. Dia berkata, betapa kasarnya, ucap Chairin. Kasarnya orang kuat maksudmu itu? Bukankah kekasaran, tapi ini aturan, ucapnya. Bajingan ini benar-benar gila, ucap Siwo. Mindset kriminal macam apa ini? Di sana Hancharin menodongkan pedangnya. Buktikan dulu kalau kau memang kuat. Itu cuma karena dia kasar padamu, Tuan Siwo. Aku akan melakukan ini karena dirimu. Namun di sana Siwo berpikir, apa dia marah? Dia marah karena diriku. Tapi kenapa dia marah? Kalau aku menang, ucap Chairin, minta maaflah pada Tuan Siwo. Hah? Apa menurutmu kau bisa menang? Ucapnya. Perlu dicatat ya, Chairin ini hunter kelas A yang menuju kelas S, mungkin A+ atau semacamnya. Sementara si Lee Jun ini hunter S, murni kelas S. Sementara Chairin ini hunter kelas A tapi trade-nya kelas S begitu, kalau tidak salah. Jadi secara teknis Hancharin ini seharusnya kalah sih, tapi ya, dia kan dilatih oleh Siwo, sang MC utama. Siwo berpikir situasi macam apa ini? Karena kau adalah hunter kelas S, aku akan bertarung sekuat tenaga. Sementara itu Hyejun berkata, bodoh, apa kau pikir bisa menang hanya karena kau bertarung dengan sekuat tenaga? Sepertinya kau menganggap dirimu terlalu tinggi hanya karena orang-orang memanggilmu jenius abad ini atau semacamnya ya. Ku dengar ketika insiden penculikan kemarin, kau diculik oleh seorang kriminal kelas S tanpa bisa berkutik. Hahaha. Dia pun merosting Hancharin di sana. Sudah kuduga kau masih bocah. Sungguh konyol kehilangan ketenangan hanya karena provokasi kecil seperti ini. Ya, kan kutunjukkan padamu bagaimana orang yang benar-benar kelas S itu. Aku izinkan kau menyerang duluan. Kalau begitu, tunjukkan gerakan terbaik. Namun sebelum dia omongannya selesai, sebuah pedang mengarah ke lehernya. Dia pun menghindar. Kecerak. Pelan-pelan berada di sekitarnya. Dalam hatinya dia berpikir, kapan dia melakukan itu? Aku tidak melihat gerakannya. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Bagaimana ini mungkin? Aku harus menjaga jarak dengannya. Dia pun mundur ke belakang beberapa kali. Namun saat dia mundur ke belakang, sebuah pedang tertodong di lehernya begitu. Dan Hancharin berkata, akuilah kekalahanmu dan berlututlah anjing, ucapnya. Dia ditodong oleh senjata milik Hancharin. Minta maaflah pada Tuan Meng Siwo sekarang. Namun di sana seperti biasa dia mah nggak tahu malu ya, udah kalah terus nggak tahu malunya. Dia berkata, ini aku tidak bisa menerimanya. Bukan kata dia cuma serangan mendadak seperti pengecut. Tapi kau sudah bilang aku boleh menyerang duluan, ya kan? Aku bilang kau boleh menyerang duluan, bukan berarti kau menyerang mendadak. Apa bedanya anjing? Bahkan admin sendiri bingung dengan kata-katanya ya. Dalam pertarungan ini sesungguhnya kau tidak akan tahu variabel apa yang akan mungkin muncul. Ya, kau cuma bacot saja. Tapi begitu saja kau tidak tahu. Berlutut dan minta maaflah pada Tuan Siwo. Cepat lakukan itu bangsat, ucapnya sambil marah. Mereka pun sambil melatoti satu sama lain. Ku bilang aku tidak terima. Kau sungguh menyedihkan. Ku biarkan kau menyerang kali ini, tapi tetap saja seorang hunter. Di sana Siwo hanya melihat itu. Hei, ayolah. Kenapa ini jadi seperti ini? Haruskah aku menghentikan mereka? Namun Siwo memikirkan sesuatu yang lebih goblok lagi. Tapi ini bisa menjadi konten. Sambil membayangkan pertarungan mereka yang akan dibuat konten oleh Siwo. Dan begitulah pertarungan pun terjadi akhirnya. Ya, sementara itu ledakan-ledakan terjadi. Bahkan manajernya berkata, bukankah kita harus menghentikan mereka, Tuan Siwo? Bahkan meskipun Nona Chairin telah mempelajari Zhuangzi Feng Taiji milik SS itu sendiri, dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Sementara itu di sisi Lee Jun, sementaranya lawannya
adalah hunter salah satu terkuat di Korea, hunter Lee Ye-jun. Senjata lawan kebiasaan itulah. Lalu tingkah laku selain itu, dan trait OP yang bisa menyalin kemampuan lawannya, itu adalah trait yang dimiliki oleh Lee Ye-jun. Rupanya trait Lee Ye-jun atau kekuatan Lee Ye-jun adalah menyalin kekuatan milik lawan untuk beberapa saat. Sungguh kemampuan yang mengesankan, ucap Lee Ye-jun, tapi masih ada batasnya. Kemampuan tidak bisa menyalin apapun dalam level skill kopi. Dia mungkin mengincar pedang cairin dan peralatanku. Namun di sana tiba-tiba saja dia berkata, apa aku berlagak sekuat dengan skill semacam ini? Hahaha. Dengan sombongnya dia memegang kepala dan berkata, segini aja, segini doang kekuatanmu. Kalian cuma serangga rendahan. Namun di sana Cairin benar-benar marah dengan hal itu. Bacot, tutup mulut bajingan. Dia pun menyerang lagi. Kalau terus seperti ini, sepertinya dia akan kalah. Ya, mau bagaimana lagi, ucap Siwo yang melihat serangan muncul ke arah Hancharin, namun Hancharin berhasil menahannya. Dia pun dilutut. Dar. Lalu Ye-jun berkata, cuma segini kemampuan penuhmu? Cih, anjing, payah sekali. Namun di sana Siwo menginterupsi. Charin, kau terlalu memikirkan banyak hal. Pikiranmu terlalu berat. Apa yang kau bilang tadi tentang 3 esensi Taiji? Pikiranku terlalu berat, ucap Charin. 3 esensi Taiji. Ya benar, aku terpancing dengan provokasi Lee Ye-jun. Baiklah kalau begitu, tenangkan pikiranmu. Sambil dia mengatakan body, pikiran, lalu Taiji. Dia membuka matanya dan ya, aura terkurung di sana mulai melepaskan diri. Suasana di sana mulai terasa berubah, atmosfernya berubah. Rasanya seperti ada dorongan dari alam itu sendiri. Apa-apaan ini? Lalu Hancharin berkata, biar kutunjukkan padamu kekuatan penuh dari diriku, bersiaplah. Dan dia pun menghilang dari tempatnya. Sepertinya dia punya kekuatan tersembunyi. Baiklah kalau begitu, tapi kalau aku menyalinnya, semuanya sudah selesai. Ketika dia berusaha menyalinnya, apa? Aku tidak bisa menyalinnya? Tentu saja dia tidak bisa menyalinnya, karena Taiji adalah kekuatan dewa ya. Manusia biasa kayak dia, kayak si bangsat ini, tidak mungkin bisa menyalinnya begitu saja. Bahkan Hancharin pun berarti sangat keras untuk memiliki kekuatan Taiji ini. Dia pun tiba-tiba berada di depannya. Dia berkata, selesai sudah. Namun dia masih bisa memikirkan sesuatu. Kau pikir bisa mengalahkanku, padahal kau cuma hunter rank anjing. Kekuatanku saja sudah cukup untuk ledakan terjadi ketika dia belum menyelesaikan perkataannya. Ya, ledakan itu sangat dahsyat, bahkan orang-orang di sana sampai terpental. Ya, ini kurasa ini agak berbahaya. Lalu terjadi sebuah bola ledakan di sana. Cairin, seseorang memanggil Hancharin yang sepertinya dia akan pingsan. Dan beberapa hari kemudian pun sudah berlalu begitu saja. Seseorang berkata, jackpot, bagus, kita dapat 250 ribu subscriber. Tiba-tiba kena pertarungan Hancharin dan si bangsat Lee Ye-jun ini. Kurasa dia benar-benar gila. Dia ternyata mempunyai hal yang bagus untuk dijadikan konten si Lee Ye-jun ini. Dan begitulah, saking senangnya dia hampir jatuh dari kursinya. Hampir saja. Dalam komentar-komentarnya banyak sekali yang berkomentar, yang benar saja rank Ali Ye-jun sama rank Ali Hancharin. Ini seri apa yang kalah? Kok bisa? Apanya yang disebut seri? Sudah jelas bahwa Hancharin menang. Iya, Hancharin menang. Orang-orang mendukung Hancharin. Orang-orang tetap menganggapnya sebagai kemenangan Hancharin. Kalau dipikir-pikir, Hancharin juga pingsan saat itu. Ya, Charin, itulah yang dikatakan Siwo sambil menggunakan kekuatan medical defense miliknya. Kalau tidak ditangani segera, dia akan berbahaya. Kurasa akan lebih buruk. Baiklah kalau begitu, dia pun menancapkan jarum akupuntur ke leher dan dadanya. Sementara di sisi yang lain, Lee Ye-jun terkapar begitu saja. Dia terlihat seperti pecundang yang benar-benar di atas pecundang ya. Dia diberikan pemahaman tentang kekuatan Taiji itu sendiri. Dia terkapar, namun tiba-tiba handphonenya berbunyi. Siapa yang menelponku? Rupanya itu adalah WhatsApp dari bibinya Cairin. Bibi Cairin, Hanmina, apa bisa menemui menu untuk sekarang? Ucapnya dalam pesan itu. Kita pun dipindahkan ke grup SH. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi terima kasih karena sudah menyetujuinya. Ya, dia pun dipanggil. Bagaimanapun Anda adalah bibinya, saya pasti akan mengulur waktu jika Anda membutuhkan saya.
Manis sekali ucapanmu, ucap Mina. Lalu dia membahas tentang video pertarungan Lee Jin dan Han Chae-rin. Aku sudah melihat video itu yang kau upload di YouTube. Sebenarnya tentang video itu kami berencana untuk menggunakannya sebagai video promosi grup SH. Han Chae-rin dan Mina, mereka berdua benar-benar langsung ke intinya ya, tidak ada basa-basi. Kurasa itu salah satu kepribadian dari grup SH itu sendiri. Rekaman dari pertarungan Han Chae-rin dan Lee Jun mau kugunakan untuk promosi grup SH. Ya mungkin benar, tapi kau mungkin tidak tahu, tapi Chae-rin menandatangani perjanjian bersama Mao Tao Koperasi. Itu adalah kontrak yang besar loh. Mao Tao Koperasi, maksud Anda? Ya, Hunter Company dari Cina. Itu benar-benar hebat. Bahkan orang biasa yang biasanya tidak tahu apa-apa saja seperti Meng Siwo tahu tentang grup itu. Itu benar. Kalau kami menggunakan video ini pasti akan membantu mengamankan perjanjiannya. Ini pasti akan menjadi bantuan yang sangat besar. Tentu saja kami tidak akan memintanya begitu saja. Kau akan mendapatkan imbalannya. Imbalan, ucap Siwo yang memikirkan itu. Aku harus melihat detail bisnisnya dulu. Namun kurasa 20 miliar kurasa cukup. Lalu Siwo pun kaget dengan harga itu. 20 miliar untuk sebuah video. Namun ketika dia melakukan itu, saat dia bilang akan baiklah. Tapi saat dia akan setuju dengan itu, tiba-tiba saja sang bibi mendapat panggilan penting. Memberikan 20 miliar begitu saja, begitu mudahnya kayak beli gorengan. Ucapnya, orang-orang di sini benar-benar nggak ada habisnya. Namun di sana Han Mina pun langsung dipanggil ke kantor. Apa semuanya baik-baik saja? Kalau begitu sampai jumpa. Kita akan membicarakan ini, dan begitulah semuanya pun berlalu begitu saja. 20 miliar yang dijanjikan oleh Han Mina atau bibinya Han Chae-rin masih belum tercapai ya. Siwo pun masih kecewa. Lalu seorang berkata, biarkan dia masuk. Ya, itu adalah si bos atau kakek Han Chae-rin dari grup SH. Apa benar mau atau mengatakannya, ucap Mina yang berlalu masuk. Kalau mereka akan membatalkan perjanjian dengan Han Chae-rin. Lalu seorang yang duduk di sana berkata, kau sedang berada di depan ketua, perhatikan ucapanmu. Ini adalah Wang Guangguk, kakak pertama. Lalu ini adalah Han Jae-min, anak kedua. Sementara ini adalah Han Jungjin, anak ketiga. Meskipun kau yang termuda, berhentilah merengek, kata seperti itu pada Hamina. Apa semua kakak-kakakku ada di sini? Lalu sang kakek berkata, duduklah. Kemari dan duduklah. Seperti yang kau dengar, Mao Tao menghubungi kita untuk membatalkan kontraknya. Ini kontrak 11 triliun won, tapi mereka membatalkannya begitu saja. Kenapa? Mereka tidak bilang tidak bisa mempercayai grup SH. Kalau memang begitu, mereka tidak seharusnya mengajukan kontrak terlebih dahulu, bukan? Mereka pasti punya alasan sendiri, ucap si kakak pertama. Kalau kontrak ini bisa meningkatkan posisi Chae-rin, bukankah lebih baik bertindak cepat sebelum saham kita berkurang? Namun ya, ini adalah pertarungan banyak saham ya, antara kakak beradik dan ponakan. Ini cuma asumsi liar saja. Kontrak ini juga lebih penting dari grup SH. Kau pikir aku akan membatalkan kontrak seharga 11 triliun hanya karena mengambil saham untuk keponakanku? Setelah itu terjadi, berita pun muncul. Dan begitulah, apa kau tahu seberapa besar dampak yang terima SH Construction hanya karena kau seorang? Tidak ada bukti kalau aku mengganti materialnya. Kenapa kau menyalahkanku? Rupanya kakak-kakaknya pun atau bibi-bibinya bersama saudara-saudaranya terlibat dalam perebutan hak waris ya, seperti hal yang biasa dilakukan oleh para orang kaya. Jangan membawa orang yang tidak ada hubungannya, ucap Mina. Namun tiba-tiba saja seorang mengetuk meja, tak. Semua pun panik. Kami minta maaf ketua. Dan itu adalah si kakek. Urusan dengan Mao Tao belum sepenuhnya berakhir, karena tidak ada kepercayaan. Mereka bilang akan mendisnegosiasikan ulang. Zhang Wei dari Mao Tao akan datang ke Korea. Wah, dia sendiri akan datang ke Korea. Zhang Wei salah satu dari 13 hero yang menyelamatkan umat manusia, murid langsung dari Yung Liulan. Dan Zhang Wei ini sendiri benar-benar sesuatu. Ayah, lalu Han Chae-rin, apa artinya negosiasi dengan Han Chae-rin langsung? Sepertinya iya, ucap si kakek. Mina di sana berkata, tapi Chae-rin terlalu muda, dia masih terlalu banyak perlu belajar tentang hal itu, tentang manajemen. SH Group kita adalah perusahaan nomor 1 di Korea, ucap sang kakek. Dengarkan ini Mina, seluruh jaringan politik dan finansial Korea semuanya berpusat pada SH Group. Ketika dia memimpin grup, akan ada tantangan yang kesulitan yang lebih berat dari ini. Chae-rin juga bagian dari grup SH, sambil mengingat sosok Han Chae-rin. Ingat itu baik-baik, lalu lanjutkan saja.
Sebentar itu kita dipindahkan ke dungeon lagi. Ini adalah Siwo yang sedang berlatih melakukan hook, jab, lalu uppercut, lalu flying kick miliknya. Di sana dia melakukan itu, dar, cerak dar lagi. Di sana Hercules benar-benar terkejut dengan sesuatu. Apa-apaan itu? Kenapa kau tiba-tiba jadi jago? Apa maksudmu? Kau yakin tidak merasakan perubahan? Aku tidak bisa merasakan perubahan apapun, ucap Siwo. Levelnya jelas-jelas berubah, ucap Hercules. Apa itu karena gara-gara gelang ini, ucap Siwo sambil mengingat tentang gelang yang dibuatnya dengan orikalkum. Lalu Hercules berkata, kalau melihat dari tingkat pertumbuhanmu saja bisa dibilang kau ini jelius, tapi kalau dilihat lagi lebih dalam, kau juga termasuk salah satu orang yang paling sulit belajar yang pernah kulihat. Kau ini sebenarnya menguji atau menghinaku sih, ucap Siwo. Meskipun skillku telah meningkat, aku masih belum bisa mempelajari teknik berikutnya, ucap Siwo. Apa bahkan aku bisa mempelajarinya? Memang akan sulit untuk mempelajarinya ya, karena itu bukan sik atau metode atau teknik, tapi adalah hyong, sebuah pola dan gerakan. Hyong maksudnya pola dan gerakan, ucap Siwo. Benar, Divine Combat Artku tersendiri dari sik dan hyong, teknik dan pola. Sik adalah rangkaian teknik dasar yang paling terhubung, seperti contohnya saja seperti memukul ke atas, gerak samping, dan menginjak kaki ke bawah. Menyambungkan sik menjadi gerakan berkelanjutan. Hyong adalah cara untuk hal seperti itu. Apa yang akan kau pelajari sekarang bukanlah sik tapi hyong, ucap Hercules. Itulah kenapa ini agak sulit untuk dipelajari. Bagikan ini, namun di sana Siwo dengan sombongnya, ayolah, aku kan punya skill yang lain tentang Zuoligang. Akan kuperlihatkan padamu saja, ucap Hercules yang tidak tahu menahu tentang hal itu. Lihat ini dan perhatikan baik-baik, ucap Siwo. Hercules bersiap dengan hal itu. Dia memusatkan energinya ke dalam dadanya, lalu mengangkat kakinya. Teknik pertama dari Falling Dragon Kick adalah hal seperti ini. Ini adalah sik yang menanamkan esensi dari tendangan. Ingat? Lalu demikian juga teknik kedua, Mighty Annihilation Fist, juga sebuah pukulan yang mengandung esensi pukulan lurus. Ini adalah juga sik, esensi yang terkandung dalam kedua sik ini lalu digabungkan menjadi satu. Terlihat sebuah cahaya bersinar di bawah dada dan perutnya. Lalu dan terjadilah. Kemudian lalu seperti ini dan Gatling pun terjadi. Dar. Lalu sebuah ayunan kaki ledakan terjadi sehingga kau bisa menggunakannya dalam gerakan yang berkelanjutan. Siwo terkejut dengan itu. Aku harus melakukan teknik hal seperti itu. Apa aku bisa melakukannya, ucap Siwo. Aku ini kan manusia biasa. Suatu hari aku juga pasti bisa belajar itu, ya kan? Di sana Hercules dengan positif. Tentu saja, mungkin dalam 12 tahun kau bisa memulainya. 12 tahun, lama banget anjir. Aku sudah melatih metode deep transformasi dengan konsisten. Lalu Hercules berkata, untuk menyempurnakan transformasinya butuh waktu 4 tahun. 12 tahun, tambah 4 tahun. 16 tahun, lama banget, ucap Siwo. Dan yang latihan spesial dariku mungkin bisa akan berbeda. Apa maksudmu, ada cara yang lebih mudah? Ya, itulah cara yang lebih mudah. Kita akan dipindahkan ke Bandara Internasional Incheon. Seseorang datang. Wah, dia datang, ucap reporter. Itu adalah Zhang Wei, lihat ke sini. Lalu di sana bersiap untuk dijadwalkan pertemuan grup SH dalam 2 hari, ucap manajernya. 2 hari, aku harus menunggu mereka selama 2 hari. Ya, saya minta maaf. Tapi itu memang yang terjadi. Namun Zhang Wei terkejut dan merasakan terganggu dengan sesuatu. Itu adalah kameramen yang ada di sana. Kenapa kameranya tiba-tiba begini? Dan begitulah kita pun dipindahkan lagi ke Hercules. Kau akan mengambil pelajaran spesial dariku. Mungkin ini agak berbeda, tapi meskipun body konstruksiku sudah berkembang sampai batas tertentu, masih membutuhkan 4 tahun. Itu terlalu lama. Sialnya, aku lebih banyak harus mengeluarkan uang. Baiklah, kita periksa channel dulu. 16 miliar yang harus kau keluarkan tiap bulan. Biaya subscriber rekorku saja 15 miliar untuk langganan. Sekarang tambah 16 miliar, 31 miliar per bulan. Apa-apaan ini? Dengan 31 miliar itu bukan jumlah yang kecil. Dengan ini kau bisa bikin game, lalu bikin variety show, lalu seolah-olah seperti itu. Jumlah itu sudah besar memenangkan sebuah game, bukan? Ucapnya. Mau bagaimana lagi, aku harus terus mencari uang. Dan begitulah, sekarangkah harus kuhasilkan uang? Baiklah kalau begitu, mari kita temui dia, sang Bibi. Bibi berkata, karena alasan tersebut kuasa promosi yang sebelumnya kusebutkan harus ditunda dulu. Tidak, 20 miliarku dengan kontrak Moto Corporation sepertinya gagal ya. Iya benar, sepertinya itu. Kalau dia berhasil mendatangkan kontrak Moto, kurasa posisi Cairin akan meningkat. Tapi ada beberapa orang yang tidak ingin hal itu terjadi. Ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Itu
itu adalah kakak-kakakku. Tapi itu sering terjadi. Namun di sana Siwo berpikir, apa-apaan ini? Apa ini perselisihan antara keluarga? Ucapnya dalam hati. Di sana Mina menambahkan, masih ada kesempatan karena Zhang Wei datang ke Korea untuk menemui Chairin. Benarkah itu? Jadi masih ada harapan untuk 30, maksudku untuk Han Chairin, ucapnya. Ya tidak mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Ada sesuatu yang disebut guangxi, sebuah tradisi unik dari Cina. Bisa dibilang sebuah koneksi hubungan sosial yang sangat sulit untuk ditembus oleh orang luar. Kalau kau bisa mengatasi tradisi guangxi, maka negosiasinya pasti akan lumayan berjalan dengan mulus. Benar, kita punya 2 hari lagi sebelum negosiasinya dimulai, jadi kita harus berjuang sebisa mungkin. Namun tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu ke arah mereka berdua sedang rapat. Direktur, saya punya hal penting untuk dilaporkan. Masuklah, ucap Mina. Apa itu? Ya soal ini. Bagaimana ya, tapi saat ini Zhang Wei ada di grup SH dan sedang bernegosiasi dengan nona muda Han Chairin. Apa? Mina terkejut dengan hal itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu kita dipindahkan ke suasana rapat, di mana itu adalah Zhang Wei dan Han Chairin. Kontrak pembagian Dungeon Raid saat ini dinilai merugikan Maotao Corporation, ucapnya. Ketentuan yang ada di dalam kontraknya, ucap Chairin, maksudmu adalah 30% dari produk sampingan raid kami. Menurut saya ini adalah bukanlah kerugian tapi keuntungan. Tidak mudah juga bagi kami untuk mengizinkan hantar luar memasuki dungeon di Cina. Selain itu, proses untuk meyakinkan Biro Keamanan Publik juga tidak akan mudah, ucap Zhang Wei. Namun sana Han Chairin berkata, saya dengar ada banyak dungeon di Cina yang tidak bisa diatasi. Itulah sebabnya banyak terjadi dungeon break, sehingga menyebabkan korban jiwa yang cukup serius. Kalau kita bisa menyelesaikan kontrak kali ini, beberapa kerusakan mungkin akan diminimalkan. Jadi saya meyakinkan bahwa Biro Keamanan mungkin akan setuju dengan hal ini. Namun Zhang Wei hanya tersenyum. Begitu ya. Apa Anda pikir grup SH Girl kami punya cukup kemampuan? Ucapnya, dia berkata begitu. Lalu ini adalah, tolong lihat ini video ini. Ini adalah video sparring saya bersama Hunter Rank S Korea Tuan Lee Ye-jun, ucapnya. Lalu Zhang Wei pun melihat video yang dipromosikan oleh Han Chairin. Tidak buruk. Namun di sisi yang lain dia malah terkejut dengan sesuatu. Apa-apaan ini? Ini kekuatan ini. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin kau peroleh kekuatan seperti ini? Lalu Han Chairin dengan polosnya berkata, ini adalah material art yang diajarkan guru saya, Tuan Meng Siwo. Lalu seseorang masuk di sana, sepertinya adalah Mina dan Siwo. Lalu siapa itu Meng Siwo? Di sana Siwo yang terkejut dengan namanya yang disebutkan. Kenapa bawa-bawa nama aku? Lalu dan begitulah mereka pun ujug-ujug nimbrung dalam rapat tersebut. Apa Anda Meng Siwo? Siwo tidak mengerti dengan apa yang dikatakan, namun di sana dia mentranslatekannya. Dia berkata, apa Anda Tuan Meng Siwo? Jadi kau bisa bicara bahasa Cina juga ya, Chairin? Ya, aku bisa banyak bahasa. Wow, sangat luar biasa, sudah cantik, pintar lagi. Gadis ini benar-benar idolaku, ucap Siwo dalam hatinya. Namun di sana Zhang Wei berkata, Anda mengajarkan Power of Taiji ke ketua grup SH? Ya, itu benar, akulah yang mengajarkannya, ucap Siwo. Bagaimana Anda bisa tahu dan menggunakan kekuatan dari sekte kami? Dia bertanya demikian. Sekte kami? Apa sektenya adalah Zhang Wei? Maksudnya Zhang Sang? Lalu Zhang Feng? Di Cina, setiap sekte memiliki material art unik masing-masing. Zhang Wei adalah anggota sekte dari Zhang Sang Feng, sang pemilik Taiji itu sendiri. Lalu dia bertanya sekali lagi, bagaimana Anda bisa tahu dan menggunakannya, ucap Zhang Wei. Namun Siwo memikirkan hal yang lain. Kalau ini lancar, mungkin aku bisa memanfaatkan tradisi guangxi milik China. Ini adalah teknik rahasia yang diajarkan turun-temurun ke dalam keluarga saya, ucap Siwo. Keluarga? Anda bilang Taiji adalah rahasia keluarga Anda? Ya, itu benar. Anda mengaku sebagai keturunan material Ascensor Meng? Itu benar, ucap Siwo dengan pedenya. Berbohong, Taiji itulah milikku. Yang Tuan Zhang ketahui sebenarnya adalah sesuatu yang berasal dari keluarga kami. Namun di sana Mina benar-benar panik karena Siwo mengatakan hal yang tidak-tidak. Apa yang sebenarnya dia bicarakan menyinggung sekte Cina seperti itu. Sama saja dengan mendeklarasikan perang, bukan? Tapi ini benar-benar bisa berbahaya, ucap Mina. Namun di sana Mina berkata, Tuan Zhang Wei, kurasa sepertinya ada kesalahpahaman. Namun Zhang Wei sudah terlalu marah. Apa kau bilang? Apa maksudmu menyinggung sekte kami? Aku belajar langsung dari Zhang Feng.
Sang Seng Feng adalah ketua dari Taiji. Ya, bisa dikatakan kurasa aku setara dengan luhurnya. Lalu Shiwo berkata, sebenarnya berapa banyak Anda yang ketahui tentang Taiji? Apa maksudmu? Apa kau mau nantangku? Duel? Ucapnya. Tidak, aku tidak inginkan duel. Saya hanya inginkan berbagi pengetahuanku dengan Anda tentang Taiji, ucap Shiwo yang mengatakan itu. Dan begitulah, mereka pun pindah ke ruang arena latihan. Taiji adalah seni bela diri eksklusif milik sekte Wudang, ucap Siwei. Sejak Sang Seren lalu Sang Seng Feng mendirikan Wudang itu sendiri, warisan terus dijaga sebagai kekuatan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Namun Siwo terkejut dengan itu. Aku mempelajari Taiji dari Sang Seng Feng sendiri. Dia beranjak menjadi dewa, lalu memiliki channel YouTube itu dewa sendiri. Kurasa aku tidak harus mengatakan ini. Tidak peduli apapun, kau adalah penerus dari Elder Meng. Warisan dari Confucius material art telah terputus sejak lama. Dengan kata lain, dia telah mencuri dan mempelajari Taiji of Power Taiji. Bersiaplah sebagai ketua sekte. Aku tidak bisa menutup mataku terhadapnya. Dia pun bersiap dengan kuda-kuda. Mereka akan bertarung. Minah benar-benar bingung dengan ini. Kenapa ujung-ujung seperti ini sih? Kontraknya sudah tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Semuanya sudah berakhir. Kubiarkan kau menyerang duluan. Kalau itu baiklah, ucap Siwo dengan senang hati. Aku akan menyerang duluan. Cah! Dia pun menghilang dari tempatnya dan gecerak. Dar! Tiba-tiba ada di atas dari Zhang Wei, lalu menghancurkan kekuatan miliknya. Ini benar-benar Taiji, ucapnya. Jangan bilang kau mengadu kekuatan di udara. Baiklah kalau begitu, Zhang Wei. Namun di sana Siwo berkata, baiklah, akan kutunjukkan padamu bagaimana Taiji itu yang sebenarnya. Dan gecerak. Dah! Cipratan darah pun terlihat di sana. Siwo yang sudah menebas sepertinya tubuh milik Zhang Wei. Dia pun berpose dengan kerennya. Sementara itu di sisi Zhang Wei, dia muntah darah. Tidak. Yang lain pun kaget. Ketua sekte, dia terkena luka dalam. Apa ini? Ucap Zhang Wei. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Taijiku ditelan oleh Taiji miliknya dibandingkan dengan milikku. Taiji orang ini lebih fundamental. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Di sana Zhang Wei benar-benar tersinggung dengan apa yang terjadi. Dia tidak menerima kenyataan bahwa dia kalah dan Taijinya lebih lemah daripada Taiji milik Shiwo. Dan akhirnya dia pun melakukan sesuatu. Ini buruk, ucap yang lain. Akar dari Taiji ada di sini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Itulah yang terjadi. Sepertinya Zhang Wei mengalami penyimpangan ki dan jatuh ke dalam penyimpangan ki. Dia jatuh dalam ke penyimpangan ki, ucap orang-orang di sana. Kita tidak bisa mendekat. Ketua, kita harus berhenti. Namun di sana Siwo mengatakan sesuatu. Ini sepertinya berbahaya kalau terus seperti ini. Bangunan ini bisa runtuh. Dan begitulah Zhang Wei pun mengamuk, auranya terpancar ke sana kemari. Ya, ucap Siwo, tidak ada pilihan lain. Aku harus menggunakan ini. Segala hal yang berwujud, semua fenomena yang terhimpun sambil menggunakan konteks miliknya. Dia bisa menggunakan Taiji. Sebelum semua itu, tiada awal, tiada akhir. Taiji setara dengan Wuji sebagai puncak tertinggi dari ilmu bela diri. Hercules Divine Combat Art, gerakan kedua Taiji. Inhalation Annihilation Fist. Sebuah auman maupun di sana terjadi. Seseorang memanggil ketua sekte. Sepertinya dia kehilangan kesadaran. Dan benar saja, dia pun bangun dari pingsannya. Ketua sekte, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ucap Zhang Wei. Anda jatuh dalam penyimpangan ki. Tapi kenapa aku masih baik-baik saja? Sebenarnya orang yang bernama Meng Xiwo itu mengenalikan energi internal Anda. Apa? Ucap Zhang Wei terkejut. Dia bisa mengantar energi internalku. Orang itu mengantar energi internalku. Orang itu yang punya lebih fundamental dan lebih murni. Akar yang lebih dalam dariku. Dan Taiji itu sendiri. Sebenarnya, lalu dia pun mendekati Siwo. Sementara itu Siwo yang dipanggil. Tuan Siwo. Lalu Zhang Wei ada di sana. Dia cuma pingsan, yang lain pun kaget lalu mencoba untuk bertahan. Bisakah kita hentikan di sini saja? Ya, pertandingannya sudah selesai bukan? Namun di sana tiba-tiba dia berteriak, Ketua Sekte Wudang, Seng Yemun, Zhang Wei, menyapa keturunan pendiri agung. Dia pun memberikan hormat kepada Siwo yang tidak berdaya dan terkapar tidak sadarkan diri. Mereka pun bingung, Bagaimana ini?
ataupun dipindahkan ke markas grup SH di gedung yang lain. Negosiasi dengan Matau sepertinya sudah selesai sekarang. Ya, sepertinya Zhang Wei agak tidak sabaran. Ku dengar Mina juga ada di sana. Mina, kenapa dia pergi ke sana? Ucap kakaknya yang lain. Sudah pasti dia ke sana karena mengkhawatirkan ponakan kita, bukan? Ya, itu memang benar. Meskipun tidak bisa melakukan apapun daripada itu, kakak. Bagaimana kalau aku sekalian membuat gerakan ke Mina saja? Mina, maksudmu kau? Ya, akan ku gertak dia juga. Aku tidak akan bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuanmu, kakak. Namun di sana sang kakak yang mengetahui sifat Mina yang sebenarnya, dia berkata, lupakan saja. Mina mungkin yang termuna di antara kita, tapi dia bukan seorang yang bisa kau ganggu. Kau mungkin akan berakhir dengan luka bakar jika mengganggunya. Jadi biarkan saja Mina sendiri. Ketika kita bisa mendapatkan saham milik Hancairin, kita sudah tidak memerlukan Mina lagi. Namun di sana kakak kedua berkata, yang lebih penting lagi, bagaimana kau bisa melakukannya, kakak? Apa yang kau bicarakan? Ucap kakak pertama. Mau tahu grup kakak? Itu adalah yang ku maksud. Yalah, memangnya apa yang bisa kulakukan? Ucapnya. Dia berkata demikian. Namun tiba-tiba saja seseorang berkata, Direktur, ada berita besar. Mereka pun langsung masuk. Apa itu? Ya, bagaimana ya ini tentang perjanjian itu, kontrak antara Mau Tahu Grup dan Grup Rasa telah ditandatangani. Apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Itu tidak mungkin terjadi. Itu mustahil, ucap kakaknya yang lain. Saya juga tidak tahu terlalu mengerti. Mereka bilang karena keturunan dari pendiri agung ada di sana, jadi mereka menyetujuinya. Pendiri agung, jelaskan dengan benar. Saya juga tidak mengerti, sepertinya orang bernama Meng Xiwo ini semua karena gak ada orang itu. Apa? Meng Xiwo, sialan. Ya, si kakak pertama pun kesal kepada Meng Xiwo karena menghancurkan rencananya untuk menguasai saham milik Hancairin. Sepertinya gagalnya antara perjanjian yang sebelumnya dimiliki grup S dan grup Mau Tahu juga adalah ulah si kakak pertama. Itulah yang dipikirkan oleh admin.